Shalom, puji Tuhan untuk hari ini karena kita masih dapat terus memuji dan menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan pujian dan terus bersuka di dalam hadirat-Nya. Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan baik,
itu tetap baik selama-lamanya. Firman-Mu berkata, Tuhan, bahwa Engkau akan terus menyertai hidup kami. Maka kami akan terus dikuatkan. Tangan-Mu Tuhan yang terus menopang hidup kami. Itulah yang menghibur kami bahwa kami tidak pernah rasa sendirian. Shalom, puji Tuhan, kita berpeluang untuk beribadah bersama dengan keluarga, dengan rekan-rekan. Pada hari ini saya akan berkongsi firman Tuhan yang diambil daripada surat Paulus kepada Filemon. Dan dalam petikan
ini, yaitu surat Paulus kepada Filemon, kita akan memperhatikan seorang individu yang penting, bahkan juga Rasul Paulus dan Filemon. Dan pribadi yang saya ingin fokuskan pada hari ini adalah seorang yang bernama Onesimus atau Onesimus. Saudara-saudari, mungkin temanya ialah memutuskan belenggu perhambaan. Tapi saya juga ingin memilih satu tajuk yang mungkin lebih populer, yaitu 3 Abdul. Oke, 3 Abdul. Abdul yang pertama ialah Paulus. Abdul yang kedua ialah Filemon. Abdul yang ketiga ialah Onesimus. Abdul itu maksudnya hamba ataupun hamba abdi. Paulus atau Rasul Paulus dahulunya adalah seorang hamba dosa, seorang yang diperhambakan oleh sikap dosa yang lebih berbentuk kesombongan, ego, karena mempunyai satu kedudukan yang hebat, dianggap hebat pada ketika itu. Dia seorang pemimpin kepada sekumpulan orang. Tapi kemudiannya sesudah dia bertobat, dia menjadi hamba Kristus. Hamba Kristus yang setia sampai mati. Hamba yang kedua ataupun Abdul yang kedua ialah Filemon, yang juga dahulunya adalah seorang hamba dosa. Ketika Rasul Paulus melayani di Kolosi, Filemon berada di situ, dan disitulah dia mendengar Injil dan akhirnya memberikan dirinya kepada Tuhan Yesus. Menjadi seorang yang percaya, kemudian menjadi seorang kepala ataupun pemimpin yang juga berperanan menjadikan rumahnya tempat berkumpul jemaat di Kolosi. Daripada seorang hamba dosa, Paulus menjadi hamba Kristus yang setia. Dan Abdul yang ketiga ialah Onesimus, seorang hamba abdi. Hamba abdi ataupun kalau Alkitab bahasa Indonesia menggunakan istilah budak atau hamba. Hamba dan majikan ataupun tuannya ialah Filemon. Onesimus adalah seorang hamba abdi. Kemudian dia juga menjadi seorang hamba dosa. Dia juga menjadi seorang hamba kepada keinginannya untuk bebas daripada status ataupun belenggu seorang hamba abdi. Tetapi akhirnya dalam kisah tentang Onesimus ini kita mendapati bahwa dia telah bertobat, kemudian menjadi hamba Kristus, dan dia juga turut serta melayani Tuhan bersama-sama dengan Paulus, kemudiannya bersama-sama dengan jemaat Tuhan di Kolosi sampai akhir dengan setia. Saudara-saudari, Filemon adalah anak rohani kepada Rasul Paulus, dan kemudian dia menjadi rakan sekerja, rakan sepelayanan Paulus, walaupun dia sendiri tidak ikut bersama-sama dalam perjalanan misi yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berada di Roma, Filemon berada di Kolosi, satu jarak yang begitu jauh, tetapi mereka rakan sekerja di dalam pelayanan Tuhan. Filemon juga adalah seorang tuan ataupun majikan, dan di bawah dia ada pekerja-pekerja ataupun juga yang dipanggil hamba, karena pada masa itu masih lagi ada perhambaan. Kemudian Filemon telah bertobat dan akhirnya menjadi rakan sepelayanan Paulus. Dikatakan bahwa
Filemon ini adalah seorang pemimpin jemaat di Kolosi, dan jemaat di Kolosi selalu berkumpul di rumahnya. Rumah Filemon dijadikan tempat berkumpul jemaat. Saya teringat kalau dahulu di kampung, apabila pada hari Minggu orang akan tanya, "Hanggawayan no?" "Oh, mamay kumpul." "Hangga kumpulan." "Hanggawayan tahu ilang kumpulan." Yaitu ke satu tempat untuk berkumpul, dan tujuan perkumpulan itu adalah untuk ibadah bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan, serta mempelajari firman Tuhan. Dan disitulah mereka berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, dan saling mendorong satu dengan yang lain. Kita kembali kepada pribadi yang kedua, yaitu Abdul. Hamba yang kedua yaitu Onesimus. Dikatakan bahwa Onesimus ini sendiri namanya bermaksud yang berfaedah ataupun yang berguna. Tetapi dari pengkajian tentang sikap Onesimus, ternyata dia adalah seorang yang tidak berguna kepada tuannya, tidak berguna kepada majikannya, yaitu Filemon. Dia adalah seorang hamba, dan satu catatan tentang dia ialah dia telah mencuri ataupun merompak tuannya, dan sesudah itu dia melarikan diri. Dia melarikan diri daripada rumah tuan dia di Kolosi dan melarikan diri ke Roma, satu jarak yang begitu jauh yang harus menempuhi perjalanan kira-kira 1.500 km. Saudara-saudari, semasa Onesimus berada di Roma, dia telah bertemu ataupun mungkin juga telah terserempak ataupun berada di satu perkumpulan di mana Rasul Paulus sedang memberitakan Injil, dan di situ dia menerima Tuhan Yesus. Dia bertobat dan menerima Yesus dan menjadi seorang yang percaya. Dan dari situ Onesimus terus bersama-sama dengan Paulus di dalam pelayanan. Sudah tentu dia telah berubah menjadi seorang yang baru di dalam Tuhan. Dari seorang hamba kepada dosa dan juga seorang hamba kepada tabiat yang tidak baik, yaitu tabiat daging dan kegelapan, kini telah menjadi seorang hamba yang setia kepada Tuhan Yesus, seorang pelayan, yaitu seorang yang melayani dengan setia bersama-sama dengan Rasul Paulus. Saudara-saudari, puji Tuhan, kita mengucapkan syukur karena hal begini boleh terjadi di luar kemampuan seseorang untuk memikirkannya, tetapi Allah melihat satu gambar yang lebih besar daripada yang dapat dilihat oleh manusia. Saudara-saudari, daripada seorang yang tidak berguna, tak guna, menjadi seorang yang sangat berguna. Rasul Paulus katakan, Onesimus telah menjadi seorang yang sangat berguna bagi saya. Seterusnya, saudara-saudari, tentang Onesimus ini, sudah tentulah semasa dia berada di rumah Filemon sebagai seorang hamba, tentu dia juga pernah ikut pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakan di rumah Filemon. Mari kita beralih kepada bahagian yang kedua, yaitu apakah belenggu, apakah yang mengikat Onesimus sehingga daripada namanya yang bermaksud yang berguna atau yang berfaedah, tetapi keberadaannya ataupun dia sendiri seperti seseorang yang tidak berfaedah dan tidak berguna.
Dia menjadi seorang yang tidak berguna karena perkara-perkara berikut. Karena yang pertama, dia dibelenggu oleh belenggu perhambaan manusia, yaitu satu sistem yang diamalkan pada ketika itu. Ada sistem perhambaan, dan mereka yang dijual, mereka yang menjadi hamba ini boleh dijual dan dibeli, boleh ditebus dan sebagainya. Tetapi sepertinya mereka ini tidak punya masa depan. Belenggu yang pertama ialah hamba sebagai hamba abdi, hamba kepada sistem perhambaan ataupun sistem dunia pada masa itu. Adakah dia terlepas daripada belenggu ini? Kita memperhatikan bahwa yang pribadi yang boleh melepaskannya ialah Filemon, tuan ataupun majikannya. Yang kedua yang boleh melepaskannya ialah pemimpin masyarakat pada ketika itu. Belenggu yang kedua yang mengikat Filemon ialah dia seorang hamba kepada pelanggarannya. Dia telah menjadi seorang penjenayah. Kenapa? Sebab dia telah merompak dan mencuri tuannya. Dia telah menjadi hamba kepada perbuatan ataupun pelanggaran hukum yang dia telah lakukan sendiri. So dia terikat kepada dua ikatan ini, belenggu ini. Belenggu yang ketiga yang mengikat Filemon, mengikat Onesimus ialah dia adalah seorang hamba, dia adalah seorang penjenayah sekarang. Maka sekarang dia adalah oleh karena dia sudah melarikan diri daripada tuannya, maka dia sekarang menjadi seorang hamba yang terhutang, seorang pelarian, seorang hamba yang melarikan diri ini. Dia boleh sekiranya ditangkap, dia boleh dikembalikan dipulangkan kepada tuan dia, dan tuan dia boleh memperlakukan apa saja, ataupun hal melarikan diri ini boleh dilaporkan kepada pihak berkuasa, polis, katakanlah polis pada masa itu, dan dia boleh ditangkap dan dihukum penjara sehingga hukuman yang paling berat pun. Itulah 3 belenggu yang mengikat Onesimus. Saudara-saudari, itu belum cukup. Ada satu lagi belenggu yang mengikat Onesimus, yaitu dia adalah seorang hamba dosa. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13, dalam Galatia pasal 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudari, ini yang sepatutnya terjadi kepada orang yang sudah dilepaskan. Tetapi mari kita lihat dahulu status Onesimus sebagai seorang hamba dosa. Yang kelima, Onesimus adalah seorang yang dibelenggu oleh ikatan ini, yaitu seorang yang diikat oleh mentaliti negatif, seorang yang memberontak, seorang yang tidak taat, dan seorang yang ingin memiliki tanpa berusaha, malas, dan kesudahannya ialah mencuri. Dia ingin melepaskan diri daripada ikatan sebagai seorang hamba, dan cara yang dia pilih ialah dia melarikan diri. Dan bukan itu saja, dia merompak. Jadi saudara-saudari, inilah satu pengenalan kepada tema hari ini, 3 Abdul, yaitu 3 orang hamba. Saudara-saudari, mari kita meneruskan
pembacaan kita. Onesimus yang lama, sekarang dia berada di Roma dan dia telah dilayani oleh Paulus, sekarang menjadi Onesimus yang baru. Onesimus yang baru ini adalah seorang yang punya status yang berlainan. Ketika dia keluar daripada rumah Filemon, dia lari sebagai seorang hamba. Sebagai seorang yang terbelenggu oleh 5 belenggu tadi. Sekarang, sesudah dia bertobat, sesudah dia menerima Yesus, sekarang semua belenggu itu harus sudah dilepaskan dari dia, ataupun dia terlepas merdeka. Kolose pasal 4 ayat 9. Dalam Kolose pasal 4 ayat 9 dituliskan begini, ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus. Ini yang Rasul Paulus tuliskan. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Lihat, Onesimus telah menjadi rakan sekerja Paulus dan dia bersama-sama dalam pelayanan, dan sekarang menjadi seorang yang baru. Onesimus yang lama sudah hilang, sudah menjadi Onesimus yang baru. Dan saudara-saudari, bagaimanakah hal ini boleh terjadi? Bagaimanakah dapat berlaku satu proses ataupun pekerjaan yang dapat membebaskan orang seperti Onesimus? Apakah yang telah memungkinkan pertobatannya? Sudah tentu jawabannya sangat senang untuk kita kenal pasti, yaitu peranan seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus, seorang yang telah menjadi hamba Kristus dan sepenuhnya bersama-sama dengan tim ataupun pasukan pelayanannya melayani Tuhan. Ini dapat kita baca dalam Kolose pasal 4 ayat 7 hingga 18. Dari pasal 4 ayat 7 hingga 18, di situ disenaraikan, dituliskan dengan jelas oleh Rasul Paulus siapa-siapa beberapa orang yang bersama-sama dengan tim pelayanannya. Rupanya Paulus dia tidak bersendirian melakukan pekerjaan ini. Sekiranya dia melakukan seorang diri, mungkin dia masih boleh melakukan banyak. Tetapi yang sangat menarik dan sangat baik di sini ialah dia bersama dengan tim. Ada pasukan yang bersama-sama dengan dia, dan pasukan inilah yang bersama-sama dengan dia dalam pekerjaan dan bertekun. Disebutkan di sini ada beberapa nama, antaranya ialah Tychicus, Onesimus, Barnabas, Aristarchus, Markus, dan lain-lain. Mereka adalah rekan sekerja, tim pembebas, tim yang melakukan pekerjaan memerdekakan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mari kita melihat juga dalam Filemon pasal 1 ayat 10. Saya ingin bawa kita semula kepada pembacaan yang awal, yaitu surat Paulus kepada Filemon ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, saya akan mulai dengan ayat yang ke-8. Dalam bahagian ini, permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingatkan kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu.
aku Paulus yang sudah menjadi tua, ya sudah menjadi tua, beberapa penafsir Alkitab menganggarkan pada ketika Paulus menulis surat ini umurnya sudah awal 60-an. Aku Paulus sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang dia sangat baik, dia sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ayat yang ke-12 masih tentang Onesimus yang baru, yang telah dimerdekakan daripada belenggu-belenggu yang mengikatnya. Sekarang selesai sebagai seorang yang merdeka, tetapi ada satu perkara yang belum selesai, yaitu soal hubungan Onesimus dengan Tuhan. Ada perkara yang belum beres dan dia harus bereskan. Dan pada masa yang sama juga ini adalah satu peluang untuk dia berkhidmat kepada majikannya yang asal, yang juga seorang hamba Tuhan, yaitu Filemon. Ayat yang ke-12, dia kusuruh kembali kepadamu, dia buah hatiku, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil, tetapi tanpa persetujuanmu, sebab dia masih milik majikannya, masih lagi Filemon. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai seorang hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Sesuatu keajaiban yang telah terjadi di sini. Rasul Paulus bersama-sama dengan timnya telah berperanan sebagai pembina jambatan, sebagai seorang pengentara yang membentuk dan membina, bahkan memperbaiki dan memperbetulkan perhubungan. Dalam soal ini, Onesimus dan Filemon, hubungan mereka sebagai hamba dan tuan telah diperbetulkan. Dahulu dia melarikan diri sebagai seorang hamba, sekarang dia akan kembali sebagai saudara di dalam Kristus yang akan melayani di rumah Filemon. Bukan itu sahaja, tetapi bersama-sama melayani Tuhan bersama-sama dengan Filemon. Bukan lagi sebagai seorang hamba abdi kepadanya, tetapi sebagai hamba Kristus bersama-sama. Kita melihat di sini bahwa seorang seperti Paulus dan sepasukan pelayan yang bersama-sama dengan dia, yang turut sama terbeban, tentulah memiliki kasih, dan kasih itu ada pengorbanan. Yang ada pada Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya ialah kasih dan pengorbanan. Kasih tidak cukup, mesti ada pengorbanan. Love must pay the price. Saudara-saudari, akhirnya yang terjadi kepada Onesimus ialah dan Filemon ialah, Filemon ada dua pilihan, mau bebaskan dia ataupun menerima dia sebagai seorang hamba. Jadi yang terjadi kepada hubungan Onesimus dengan Filemon ialah dia kekal sebagai seorang hamba yang bekerja di bawah majikan, tetapi bersama-sama sebagai seorang saudara di dalam Kristus.
Jadi pelajaran khusus yang seterusnya yang kita pelajari daripada tiga Abdul ini ialah, mari kita melihat kasih Kristus adalah dasar yang mendasari segala sesuatu, termasuk hubungan suami istri, ibu bapak dan keluarga, hubungan majikan dan pekerja, hubungan kerajaan dan rakyat. Yang harus mendasarinya ialah kasih Kristus. Kasih Kristus adalah dasar. Ini dapat kita baca dalam Kolose pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Karena kita ini sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-33, di situ temanya ialah kasih Kristus adalah dasar hidup, dasar kehidupan, khususnya dalam hubungan sesama manusia. Saudara-saudari, dalam Efesus pasal 6 ayat 5 dan 9, ayat yang kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka sahaja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Di hadapan Allah tidak semua sama. Orang yang menyokong parti E, orang yang menjadi penyokong kepada parti B ataupun parti C, D, kalau dia berdiri di atas dasar iman yang sama, kita adalah rakan sekerja di dalam Kristus. Kita adalah dan yang sepatutnya menjadi garam dan terang untuk mempengaruhi secara etik masyarakat yang ada di sekeliling kita. Ini jelas dalam Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16. Kamu adalah garam dan terang, kata firman Tuhan. Garam dan terang yaitu agent, yaitu alat yang harus mempengaruhi secara etik society, masyarakat di sekeliling kita. Yang ketiga, saudara-saudari, kita mempelajari bahwa Tuhan telah meletakkan dan menempatkan kita di tempat yang betul. Seperti Tuhan meletakkan
Yusuf di Mesir, seperti Tuhan meletakkan Esther dan Nehemia di Persia, seperti Tuhan menempatkan Daniel di Babylon, menjadi seorang hamba dan tawanan, datang sebagai hamba dan tawanan, tetapi ketika mereka berada di situ karena iman mereka yang mereka pelihara dan Tuhan punya rencana yang begitu baik, maka mereka menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, bukan saja untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, tetapi kerajaan, tetapi masyarakat, rakyat dalam kerajaan yang besar, bahkan menjadi pemimpin utama dalam kerajaan di negara yang asing bagi mereka. Tuhan punya rencana. Karena itu, seperti Onesimus, seorang hamba yang melarikan diri, telah bertemu dengan Tuhan Yesus, bertobat, dan akhirnya menjadi hamba Kristus yang setia. Yang keempat yang dapat kita pelajari pada pagi ini ialah berhubungan yang sepatutnya kita bina dan perhubungkan ataupun perkasakan adalah seperti yang dinyatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 22 hingga 26 tentang hubungan sesama kita. Saudara-saudari, tidak ada pun yang lebih hebat, yang satu-satunya yang hebat ialah Tuhan Yesus. Karena itu, saudara-saudari, mari pada pagi ini kita belajar bahwa apapun abdul kita adalah hamba Tuhan, hamba Kristus yang dilepaskan daripada ikatan belenggu hamba abdi kepada dunia, kepada kerajaan kegelapan, kepada hawa nafsu daging, dilepaskan, dibebaskan, dilepaskan juga daripada pemikiran-pemikiran yang negatif, mentaliti yang salah, mentaliti orang yang merugikan. Jadi saudara-saudari, mari pada pagi ini kita bersama-sama menyatakan di hadapan Tuhan bahwa saya pada hari ini mula mengamalkan nilai-nilai yang bijaksana, yang berani, yang mengasihi, yang adil, yang sederhana, dan sanggup berkorban, sambil berpegang pada iman, karena Tuhan adalah Maha Kuasa dan akan memberikan kita jalan untuk menang dan keluar daripada segala belenggu kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menaikkan pengucapan syukur sebab Tuhanlah yang telah membebaskan kami, melepaskan kami daripada ikatan yang telah menyelipi, membelenggu kehidupan kami yang diikat oleh banyak sekali belenggu kegelapan, baik itu perbuatan, pemikiran, dan lebih-lebih lagi karena pada masa yang dahulu sebelum kami mengenal Tuhan, kami hidup di dalam kegelapan. Kami mengucapkan syukur karena oleh kasih-Mu ya Tuhan, kami telah dimerdekakan. Karena itu ya Bapa, ajar kami untuk mempertahankan kemerdekaan kami sebagai anak-anak Tuhan yang tidak usah lagi menjadi hamba kepada iblis dan kuasa kegelapan. Dan kami berdoa ya Bapa, supaya kami menjadi seperti Paulus dan tim pelayanannya yang bersama-sama untuk bergerak menjadi garam dan terang yang mempengaruhi secara aktif untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami datang dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Mari kita bersama-sama berdiri dan kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi menaikkan pengucapan syukur kepada-Mu ya Bapa. Pada hari ini kami telah berkumpul bersama-sama dalam ibadah, bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan, bahkan juga ibadah bersendirian. Bapa di surga, kiranya kami terus diteguhkan dan dikuatkan, bahkan juga kami sebagai sesama jemaat yang Tuhan letakkan dan tempatkan di daerah luaran ini, supaya kami saling mendorong satu dengan yang lain dan dengan teknik berperanan sebagai garam dan terang bagi mereka yang ada di sekeliling kami, dan secara khusus bagi setiap ketua keluarga akan mendidik dan meneguhkan anak-anak, dan anak-anak akan terus menjadi dan membesar di dalam lindungan dan naungan kasih Allah melalui Ibu Bapa yang percaya kepada-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa pada hari ini untuk keadaan di seluruh negeri Sabah, bahkan di Indonesia ini ataupun di seluruh dunia, dan secara khusus kami doakan negeri Sabah supaya oleh pertolongan dan belas kasihan Tuhan, mereka yang pada ketika ini sudah dijangkiti ataupun berhadapan dengan penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 dan segala kesukaran dan kesusahan yang mereka alami, bahkan negeri ini hadapi pada ketika ini, supaya disembuhkan, dipulihkan, dan juga untuk kami bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan datang kepada-Mu dan merendahkan diri dan memohon supaya Tuhan yang akan memberikan kami pelepasan dan pemulihan. Kami berdoa untuk kesejahteraan dan juga pekerjaan Tuhan di negeri ini, di negara ini. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa, berdaulat di atas segala-galanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya hari ini dan hari-hari yang seterusnya kita terus berjalan di dalam kasih Tuhan. Allah akan memberkati kita, melindungi kita dalam setiap pekerjaan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.